Oke, di video kali ini saya ingin memberikan pendapat saya untuk penghargaan pemain dan juga nominasi-nominasi pemain-pemain terbaik ya, yang kemarin baru saja diberikan penghargaan di Stadion Habibie di Parepare. Dan memang di sini ada beberapa hal yang menurut saya cukup menarik ya untuk saya bagikan kepada kalian. Ini semua hanya berdasarkan dari opini dan pendapat saya ya. Kalau kalian memiliki opini dan pendapat sendiri, boleh tulis di kolom komentar. Tapi ya tentunya ini hanya berbicara pendapat ya, jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semua pendapat kalian dan pendapat saya ini boleh dibilang hanya sebagai ya tukar pikiran aja gitu. Nggak usah perlu terlalu serius sekali lah, karena ini sudah terjadi gitu loh. Saya ingin bahas dulu dari nominasi pemain terbaik. Di sini ada 4 pemain terbaik yang menjadi nominasi kalau boleh dibilang dari PSM Makassar ada Pluim, Persib Bandung ada Mark Klok, Persija Jakarta ada Kudela, dan Stefano Lillipali dari Borneo FC. Jadi kalau berbicara dari nominasi dulu, artinya kan 4 pemain tersebut menjadi pemain yang paling bagus di PRI Liga 1. Walaupun akhirnya di sini Pluim yang berhasil keluar sebagai pemain terbaik dari yang terbaik. Jadi kalau berbicara dari 4 pemain tersebut ya, nominasinya, di sini yang saya pertanyakan kok ada nama Mark Klok. Saya paling sering mengkritik permainan Persib Bandung itu di Mark Klok. Kemarin timnas juga saat bermain persahabatan ya, saya juga yang paling sering saya kritik Mark Klok. Tapi kok justru Mark Klok bisa masuk di nominasi pemain terbaik? Karena saya sering membahas Persib Bandung juga, saya kan mengerti ya permainan Persib Bandung di bawah dari Luis Milla ini seperti apa. Dan saya juga sudah sering membahas apa sih sebenarnya yang membuat Persib Bandung kok penampilannya seperti inkonsisten. Nah ini yang saya lihat karena salah satunya ya Mark Klok nggak bermain secara maksimal di bawah dari skemanya Luis Milla. Saya sudah beberapa kali bilang di setiap video, kalian bisa cek sendiri di setiap pertandingannya Persib Bandung. Tapi justru di sini Mark Klok bisa masuk di 4 kategori sebagai pemain terbaik. 4 pemain ini, Pluim, Mark Klok, Stefano Lillipali dan Kudela. Ini yang menjadi pertanyaan besar untuk saya, kenapa Mark Klok bisa masuk di nominasi pemain terbaik? Ya, inilah yang sedikit menjadi perdebatan dari hati saya sendiri ya, pro dan kontra dari dalam hati saya sendiri. Dan di sini akhirnya Pluim yang berhasil memperoleh gelar pemain terbaik dan menurut saya sangat layak. Karena yang pertama yang menurut saya paling penting ya, yaitu bagaimana kontribusi Pluim untuk PSM Makassar dulu. Ya, karena Pluim sudah bisa memberikan gelar juara kepada PSM Makassar. Menurut saya ini menjadi pertimbangan yang paling utama kenapa Pluim dipilih sebagai pemain terbaik. Ini menurut pandangan saya sendiri ya. Lalu yang kedua berbicara dari segi statistik. Ya, dari jumlah gol, dari jumlah assist, passing yang berhasil, lalu berapa kali menjadi otak serangan untuk proses golnya PSM Makassar. Ini baru mengikuti, tapi menurut saya yang paling penting ya prestasi Pluim untuk PSM Makassar. Ini menurut saya yang paling terpenting. Kenapa Pluim bisa keluar sebagai pemain pemenang ya, sebagai pemenang, nggak Kudela, nggak Mark Klok ataupun Lillipali. Ini yang pertama menurut saya karena kontribusi terbesar Pluim terhadap PSM Makassar. Lalu yang kedua, kita berbicara nominasi pemain muda terbaik. Di sini juga menurut saya ada beberapa pemain yang menurut saya ya, ini nggak terlalu bisa dikategorikan sebagai pemain muda terbaik. Yang pertama adalah Beckham Putra. Beckham Putra di Persib Bandung ini berapa kali sering nggak bermain maksimal karena permainan dari Persib Bandung menurut saya ini lebih seperti mengandalkan Ciro maupun DDS. Mungkin kalau Beckham Putra di musim lalu di bawah dari Robert Rene lalu masuk di nominasi pemain muda terbaik, saya sangat setuju dan sangat layak Beckham Putra bisa masuk di nominasi pemain muda terbaik. Tapi kalau dilihat di musim ini, menurut saya nggak layak Beckham Putra masuk di nominasi pemain muda terbaik. Karena kembali lagi ke permainan Beckham Putra bersama Persib Bandung. Luis Milla ini belum bisa memberikan skema permainan untuk Persib Bandung yang konsisten. Saya sudah beberapa kali ya mengkritik Persib Bandung yaitu dari skema permainannya. Dan menurut saya ya Beckham Putra ini juga penampilannya sering inkonsisten bersama Persib Bandung.
Ya, lalu siapa Rama dan Sananta ya. Rama dan Sananta juga menurut saya ini nggak masuk juga, tanda tanya juga untuk saya ya. Kenapa? Karena yang pertama, Rama dan Sananta selain bisa memberikan 11 gol, Rama dan Sananta juga bisa memberikan prestasi kepada PSM Makassar sebagai juara Peri Liga 1. Dan kalau kalian lihat perjalanan dari Sananta di musim lalu dengan Persikabo, lalu sekarang pindah di PSM Makassar, kalian bisa lihat grafiknya ini naik terus untuk Sananta. Beda cerita dengan Rio Fahmi atau Fajar Faturrahman. Ini kan dua pemain yang memang musim sebelumnya sudah bersama Persija dan Borneo ya. Kalian bisa lihat grafiknya ini akan seperti apa kalau kalian mau berbicara statistik. Kalau menurut saya ya tentunya daripada Beckham Putra yang mendingan Rama dan Sananta. Kalau berbicara dari kontribusi Sananta untuk PSM Makassar, itu jelas lebih baik daripada Beckham Putra. Ya, lalu Ananda Rehan masuk sebagai pemain muda terbaik, ini juga sangat layak. Karena apa? Ya kembali lagi, Ananda Rehan juga sama seperti Sananta, sudah memberikan prestasi kepada PSM Makassar. Bukannya saya membela PSM Makassar, enggak. Tapi menurut saya ya memang sangat layak pemain-pemain tersebut masuk sebagai kategori pemain muda terbaik. Karena melihat dari prestasinya dulu. Jangan berbicara statistik datanya dulu atau di atas lapangan seperti apa. Tapi yang pertama menurut saya menjadi acuan ya prestasinya apa pemain tersebut untuk timnya. Dan di sini akhirnya Rio Fahmi yang keluar sebagai pemenang, bukan Ananda Rehan. Nah ini kalau berbicara dari statistik ya kalian bolehlah pro kontra. Ada yang bilang Ananda Rehan lebih baik, ada yang bilang Rio Fahmi lebih baik. Tapi kalau menurut saya yang paling penting ya prestasinya apa untuk Rio Fahmi dan juga Ananda Rehan. Ini kalau menurut pandangan saya bukan berarti saya membela Ananda Rehan daripada Rio Fahmi, enggak. Saya pun bangga Rio Fahmi menjadi juara karena Rio Fahmi juga salah satu pemain yang berasal dari tempat kelahiran saya. Saya cukup bangga Rio Fahmi ini masuk dalam nominasi sebagai pemain terbaik. Bahkan sebagai pemenang, saya sangat senang. Karena ini salah satu pemain yang kelahirannya sama kayak saya. Dekat tempat saya lah, Banjarnegara. Tapi kalau berbicara di atas lapangan, ya menurut saya prestasi dulu yang harusnya menjadi pertimbangan antara Ananda Rehan dengan Rio Fahmi. Ini ya, saya netral-netral aja, saya berbicara sesuai fakta aja. Kalian yang tinggal menyimpulkan. Ya, jadi tetap selamat lah untuk Rio Fahmi. Ya, ini pemain yang berasal dari kota kelahiran saya juga cukup bangga. Tapi kalau berbicara dari prestasi, ya memang Ananda Rehan yang menurut saya ya lebih layak untuk mendapatkan gelar sebagai pemain terbaik, pemain muda terbaik. Ini ya menurut saya untuk nominasi pemain muda terbaik. Lalu untuk gol terbanyak saya kira Matius Pato nggak perlu didebatkan karena penampilan Matius Pato luar biasa walaupun di sini hanya selisih 1 gol ya dengan DDS kalau nggak salah. Tapi is oke, kedua pemain menurut saya juga cukup sama-sama bagusnya lah Pato dan juga DDS. Sama-sama lebih mementingkan visinya dulu. Dan kebetulan skill individu dari Pato dan DDS ini sama-sama bagusnya menurut saya. Makanya menurut analisa saya Persib Bandung memiliki DDS, Borneo memiliki Pato, ini menurut saya cukup bagus. Mereka memiliki DDS dan juga Pato. Karena visinya bagus, skill individunya juga bagus untuk Pato dan juga DDS. Jadi selamat ya untuk Pato dari Borneo FC. Lalu pelatih terbaik ya. Pelatih terbaik di sini ada Tavares, Luis Milla, Aji Santoso, dan Thomas Doll. Ini kembali lagi ya, bukannya saya nggak suka Persib Bandung, bukan sama sekali. Justru Persib Bandung salah satu tim yang saya bahas di awal saya membuat channel YouTube lah, ya. Tapi Persib Bandung menurut saya penampilannya di musim ini nih inkonsisten banget. Walaupun memang Luis Milla bisa mengangkat Persib Bandung di awal musim di papan bawah ya, lalu bisa finish di peringkat ketiga. Memang itu prestasi yang cukup luar biasa dari Luis Milla. Tapi kalau berbicara dari skema permainan, sebenarnya Luis Milla ini kalau menurut saya ya, ini masih di bawah dari pelatihnya Borneo FC. Lalu untuk pelatih dari Persik Kediri Divaldo Alves, ini kalau menurut saya itu lebih baik Divaldo Alves. Walaupun memang dari segi waktu Luis Milla lebih lama untuk Persib Bandung daripada Divaldo Alves. Tapi kalau melihat dari skema permainan, sebenarnya skema permainan dari Persik Kediri ini lebih baik daripada Persib Bandung. Bahkan Persib Bandung kemarin kalah lawan Persita Tangerang 4-0. Lalu di laga penutup juga kalah 1-4 dari Persikabo. Ini juga menurut saya menjadi tanda tanya kenapa Luis Milla yang bisa masuk dalam nominasi sebagai pelatih terbaik ya. 4 pelatih top lah. Walaupun di sini akhirnya Fernando Tavares yang berhasil keluar.
Dan kembali lagi, apakah Tavares layak menjadi pelatih terbaik? Ya tentunya sangat layak. Kita berbicara dulu dari prestasinya Tavares, baru kita berbicara dari skema permainannya PSM Makassar. Jadi inilah kesimpulan yang saya bisa ambil sesuai dari opini saya sendiri, pendapat saya sendiri, karena saya juga mengikuti PSM Makassar, Persib Bandung, Persija, Borneo, semua saya ikuti, saya selalu nonton, dan saya memiliki kesimpulan ya yang tadi saya sudah berikan kepada kalian. Ya, jadi ini hanya sesuai dari opini saya sendiri. Jadi untuk Pluim sebagai pemain terbaik tentunya selamat, Rio Fahmi sebagai pemain muda terbaik tentunya selamat, lalu Pato yang menjadi gelar top skor di musim ini tentunya juga selamat, Fernando Tavares sebagai pelatih terbaik di musim ini juga saya ucapkan selamat. Ya, jadi ini hanya sedikit informasi aja menurut pendapat saya, jangan terlalu menjadi hal yang pro kontra terlalu lama ya, karena ini kan sudah momennya terjadi kemarin, nggak mungkin bisa diubah gitu loh ya. Jadi ini hanya sebagai ya mengisi waktu luang aja untuk kita berbicara bola ya. Jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya, see you.